this moment now, capture it, remember it. 'Cause I don't know how it gets better than this. You take my hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Subra Raymond, kelas 9I, absen 10. Perkenalkan, nama saya Revato Saisa Nugraha, absen 32, kelas 9I. Saya Alexandra Nik, absen 7 dari kelas 9I. Saya Melis Andalaga, absen 20 dari kelas 9I. Oke, jadi di sini kita akan mewawancarai korban merokok di bawah umur. Mengapa Anda yang masih di bawah umur memilih merokok sementara Anda belum mendapatkan vaksin? Karena saya selalu bergaulan. Apa yang membuat Anda sulit untuk berhenti merokok? Saya masih berteman dengan orang-orang yang sering merokok. Faktor apa yang membuat Anda ingin mencoba untuk merokok? Awalnya saya ditawarkan teman saya, lalu saya ketagihan sampai sekarang. Apakah setelah merokok Anda dapat menyelesaikan masalah Anda? Tidak, Mengapa demikian? karena saya berpikir setelah merokok dapat menyelesaikan masalah. Tahukah Anda bahwa merokok itu tidak baik untuk Anda dan orang yang menghirupnya? Dia tahu, Jika Anda tahu itu sudah tidak baik, mengapa Anda masih melakukannya? karena sudah menjadi kebiasaan saya. Oke, sekian wawancara si pelaku. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Pak Gus tentang banyaknya siswa yang merokok? Oke. Wah, nek kamu bilang gitu itu salah. Artinya bukan banyaknya siswa merokok. Di SMP 3 Taman ini kamu tahu kan, tidak banyak yang merokok, hanya beberapa gelintir, itu pun anak-anak tertentu. Yang jelas, setelah dapat info, kita tindak lanjuti. Tetap tujuan akhir adalah biar anak itu paham bahwa merokok itu sesuatu yang tidak benar, apalagi untuk usia kamu, utamanya untuk kesehatan. Juga kadang-kadang kan dari sisi merokok itu kan nanti akan bisa meningkat menjadi lebih serius lagi. Nah, itu jadi kita di sini begitu ada info tentang merokok, kita langsung ambil tindakan, konfirmasi macam-macam, tidak perlu mungkin harus melibatkan orang tua, orang tua kita undang. Kuncinya tetap dalam mereka anak itu ben sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah, sehingga tidak terjerumus lebih jauh lagi. Merokok itu kadang-kadang pergaulan ya. Pertama ada rokokan, lama-lama akhirnya minum, malah mengerikan. Nah itu kalau di sini saya katakan alhamdulillah relatif kecil. Kalau tadi kamu bilang banyaknya anak merokok, salah. Ya kan, hanya kapan itu ada, kita saya undang, saya ngomong, kesimpulan saya sama anak-anak ini tingkat kesadaran yang kurang saja, sehingga pergaulannya seperti itu ya. Bagaimana saya? Menurut Pak Gus, faktor apa yang membuat sekarang itu banyak yang ingin untuk merokok? Oke, faktornya banyak. Pertama memang secara kudrati anak-anak usia kamu itu rasa ingin tahunya besar. Yang ingin mencoba kan, yang mencoba macam itu. Berarti itu nah, rasa ingin mencoba ini tergantung anaknya mampu nggak dia mengeliminir, menghilangkan rasa ingin tahu itu, karena itu kan sebenarnya negatif. Tapi faktor yang lain adalah pergaulan. Ini kunci. Pergaulan ini apa? Kalau anak-anak itu dalam bergaul itu dengan anak-anak yang relatif kurang bagus, anak merokok, kumpulan anak merokok, insya Allah anak itu juga akan ikut merokok. Jadi faktor pergaulan. Kedua, mohon maaf ya, karena faktor orang tua juga. Orang tua itu kadang-kadang mohon maaf berarti kurang perhatian, kurang kasih sayang dan seterusnya, sehingga anak melanggar. Kasus yang Pak Gus tangani dengan merokok di sini itu ternyata pertama ya pergaulan, kedua mohon maaf perhatian orang tua yang kurang. Itu faktor paling. Tapi sebenarnya kuncinya pada kesadaran anak. Walaupun pergaulan dia katakanlah kadang-kadang harus nyerempet-nyerempet dengan anak yang nggak bagus, kalau dia secara prinsip dia pegang teguh, saya tidak melakukan ini, tidak masalah. Termasuk misalnya karena orang tua kesibukan kerja demikian rupa sehingga kurang perhatian, anak yang baik kan tidak harus menuntut kan. Kalau soal nggak diperhatikan enggak. Jadinya ya anak yang baik itu bisa paham bagaimana kondisi orang tua, bisa menjadi anak yang sesuai harapan orang tua,
bisa menyenangkan orang tua, membanggakan orang tua. Orang seperti itu, insya Allah nggak akan melakukan tindak-tindak nggak benar, merokok, miras, jadi faktornya banyak, kompleks, macam itu. Oke, mengenai Apa yang dilakukan Pak Bos sebagai guru yang menangani siswa yang bermasalah terkait masalah rokok? Pastinya Pak. Jadi gini, dengan alasan apapun kita ini kan sekolah untuk institusi pemerintah. Artinya kita punya semacam aturan-aturan. Iya. Aturan-aturan harus dijabarkan demikian rupa sehingga seseorang kalau melakukan sesuatu yang baik dia dapat reward, ujian. Tapi kalau seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak baik dia dapat punishment atau sanksi atau hukuman. Ya, benar. Nah kita kan sudah ada di situ. Kalau pelanggarannya ringan, sanksinya ini. Kalau sedang, sanksinya ini. Kalau berat ini. Jadi saya melakukan sesuai prosedural, tapi dengan mempertimbangkan banyak sisi. Contohnya gini, kalau anak merokok itu kan juga harus langsung kasih poin sekian hidupnya, tidak. Kita pelajari dulu. Why? Kenapa anak itu seperti itu? Kan banyak faktor tadi ya. Nah sehingga kalau katakanlah misalnya orang tua terhadap pelajarnya banyak kontribusi ke anak seperti itu sehingga anak menjadi itu. Dan kesalahan mutlak kan bukan pada anak. Ya kalau seperti ini anak diberikan sanksi berat kan kasihan juga. Makanya pada kasus yang sama kadang-kadang sanksi yang terberikan beda karena saya lihat dari berbagai pertimbangan. Jadi kapan itu, mohon maaf ini sedikit ada sanksi yang protes. Kenapa? Sekelompok anak membuli tapi saya berikan sanksi yang beda. Kenapa? Menurut saya kan beda berat ringannya yang dilakukan pada korban kan. Nah, jadi pada pelanggaran yang sama belum tentu sanksinya sama. Saya pelajari itu dengan berbagai kembali secara prosedural tetap plus mempertimbangkan dari banyak sisi. Namanya siswa lu kadang banyak yang nggak sadar bahwa dia melakukan pelanggaran. Kalau seperti itu ya masuk kita berbuat sanksi berat. Itu saya. Apa yang bisa membuat anak-anak jerah untuk tidak mengulangi tindak guna kembali? Jerah ya? Jerah ini kapok ya? Iya. Jadi memang gini, dalam batas tertentu kita itu harus memberikan shock terapi. Contoh pada waktu pembulian itu yang saya lihat, saya pelajari ada yang dia punya kontribusi terbesar, keberatan terberat. Akhirnya apa? Kita berikan sanksi skorsing. Skorsing itu kembalikan ke orang tua sementara, orang tua kita panggil. Nah, kita berikan pemahaman, mohon maaf anak ini tolong dididik dan terusnya selama beberapa hari di rumah. Nah, setelah nanti sudah dididik bimbing macam-macam masuk ke sekolah, membuat surat pernyataan intinya anak saya sudah saya bimbing sekian hari di rumah dan sudah baik. Jadi, kalau suatu saat melanggar lagi, orang tua tidak keberatan, anak dapat sanksi lebih lanjut, lebih berat dan sebagainya gitu ya. Itu salah satu cara penjera. Nah, sebenarnya unsur jerah tidak tergantung insight, tergantung pemahaman anak terhadap perilaku. Kalau namanya anak itu sadar bahwa dia itu nggak benar, kemudian dia nggak melakukan, udah nggak masalah. Jadi kalau makanya yang suatu langkah yang membuat jerahnya jadi tidak harus sampai ke sana, harus nanti gitu ya. Gimana ya? Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azulana Kinanti dari kelas 9E. Saya Medisa Zaragar di kelas 9E. Kita di sini akan mewawancarai Ibu Bella siswaan mengenai merokok di lingkungan pelajar. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bu Bella mengetahui siswanya yang menyelesaikan masalah dengan merokok? Menurut saya, merokok itu bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Justru itu malah menimbulkan permasalahan baru. Apalagi kalian masih duduk di bangku SMP, yang mana masa depannya masih sangat panjang. Dan merokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru dan sebagainya. Apalagi kalau mengingat kalian memiliki mimpi-mimpi yang sangat besar, entah itu menjadi angkatan, entah itu menjadi dokter, entah itu menjadi guru dan sebagainya, profesi sebagainya. Apabila dalam masa muda kalian sudah mengenal rokok itu juga salah satu bisa dikatakan narkotika yang jenisnya paling rendah ya. Jadi di situ bisa menghancurkan masa depan kalian, dan menurut saya rokok itu bukan menyelesaikan masalah, justru malah menambah permasalahan seperti itu. Oke, jadi yang kedua, apa
dilakukan Bu Bella kepada siswanya agar berhenti melakukannya? Sebenarnya caranya itu memulai dari dirinya sendiri. Kami, saya, dan tim kesiswaan beserta Bapak Ibu Guru hanya bisa memberikan wawasan, pengenalan bahwasannya ini loh nak dampak-dampak dari kamu merokok di usia muda. Kita memberikan gambaran. Setelah itu tergantung anaknya bagaimana mau merubah masa depannya, karena masa depan itu yang memiliki dan menentukan masa depan kita ya diri kita sendiri. Kita sebagai Bapak Ibu Guru bertugas hanya untuk mengantarkan mereka, dan pilihan mereka mau diantarkan sampai pada tujuannya atau berhenti di tengah jalan dengan keputusan yang mereka ambil, yaitu merokok tadi. Seperti itu. Oke, yang ketiga, bagaimana harapan Bu Bella mengetahui kalau siswanya itu menyelesaikan masalahnya dari merokok? Oke, harapan saya buat anak-anak saya di SMP Negeri 3 Taman yang menyelesaikan permasalahannya dengan merokok, menurut saya berhenti. Tidak semuanya permasalahan itu bisa diselesaikan dengan hal-hal negatif. Permasalahan bisa diselesaikan dengan hal-hal positif yang jauh lebih baik dan lebih mempercepat menyelesaikan permasalahan. Contohnya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menintrospeksi diri apakah kita sudah baik dalam melaksanakan tugas-tugas itu tadi supaya kita jauh lebih baik dalam permasalahan-permasalahan yang kita lihat sumbernya dulu. Apakah permasalahan ini kita ciptakan sendiri atau orang lain yang menciptakan? Kalau diri kita sendiri yang menciptakan, berarti kita harus melihat diri kita sendiri, melihat jauh lebih dalam kepada diri kita sendiri, apa yang harus kita perbaiki. Nah, dari situ baru kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan sangat baik tanpa harus melibatkan hal-hal negatif. Kalau menurut saya seperti itu. Dan yang selanjutnya, harapan selanjutnya adalah masa depanmu masih panjang dan kamu harus sukses meraih semua cita-cita yang kamu mau. Stop merokok dari sekarang apabila kalian merokok ya, karena itu bisa meracuni dirimu dan meracuni orang-orang yang menghirup asap rokok tersebut. Seperti itu. Terima kasih ya Bu Bella sudah Don't know what they're staring for. Jika kalian mempunyai masalah, jangan melampiaskan pada hal yang tidak baik, apalagi dapat merusak masa remaja. serta berhati-hatilah memilih teman karena teman sangat berpengaruh untuk kita apalagi saat kita remaja. Sekian video wawancara dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.